Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, warga jemaat Tuhan yang terkasih. Pada minggu kelima setelah Trinitatis ini, kita akan dipersiapkan oleh Tuhan menjadi pemberita firman sebagaimana topik minggu, yaitu pergi dan beritakanlah firman Allah. Kami bersukacita untuk menyambut persekutuan dengan Tuhan dan menerima firman-Nya untuk dihayati dan diberitakan. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu bersyukur atas segala berkat-Nya, dan mari kita puji Dia dengan buku nyanyian nomor 565 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini ialah hukum Taurat pertama sampai ke-10 dan artinya, titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab ada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau apapun yang dimiliki. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeskiel 2 ayat 1-5. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Pada keturunan inilah yang keras kepala dengan hati. Aku mengutus engkau, dan aku harus katakan kepada mereka, inilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan hanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Salam buat saudara-saudara sekalian. Hari ini kita boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Marilah kita dengarkan warta gereja kita pada hari ini, itu pada sesi yang kedua. Yang pertama sekali, pada hari ini minggu kelima setelah Trinitatis. Topik minggu, pergi dan beritakanlah firman Allah. Yang berikut, berita anak lahir. Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, Tuhan telah mengurniakan seorang putra di tengah-tengah keluarga Bapak Hasinaga, Ibu Borutamba dari Wek Sukaman. Puji Tuhan, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan yang memberkati tumbuh kembang anak tersebut. Berikut jemaat bertambah. Mulai hari ini Minggu tanggal 4 Juli 2021 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Persiapan Resort Medan Krio, keluarga Bapak Daniel Purba dan Ibu Polma Tiroi Boru Manurung beserta 4 orang anak mereka berasal dari jemaat HKBP Getsemane Resort Medan Martubung, berdomisili di Jalan Semencirim Medan Krio Wek BTN Sadakata. Semoga menjadi jemaat yang bertumbuh dan rajin yang setia dalam Yesus Kristus. Berikut pertanyaan Huria. Sehubungan dengan masa pandemi yang belum berakhir, maka ibadah pertangyangan Wek tetap akan dilaksanakan di gereja untuk sementara waktu. Uluan dan Parhalado mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti ibadah pertangyangan Huria yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat jam 20.00 WIB di gedung gereja. Demikian juga dipersilakan bagi wek-wek yang ingin menjadi tuan rumah di pertangyangan agar memberitahukannya kepada Parhalado untuk ibadah pertangyangan tanggal 11 Juli 2021 sebagai tuan rumah Wek Payasari. Mari kita tetap aktif dalam ibadah-ibadah gereja dengan tetap menjaga protokol dan menjaga kesehatan masing-masing. Berikut warta Dewan Koinonia. Yang pertama, Dewan Koinonia melalui seksi perempuan mengundang seluruh ibu yang ada di gereja KBP Medan Krio untuk mengikuti ibadah PHD INA di setiap hari Rabu pukul 16.00 WIB bertempat di gedung gereja. Yang kedua, Naposo Bulung dan Remaja HKBP Medan Krio akan mengadakan pertangyangan bulanan pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 jam 17.00 WIB bertempat di gedung gereja. Diharapkan semua Naposo dan remaja untuk mengikutinya. Berikut ibadah Minggu dan penerapan protokol kesehatan. Mengantisipasi dan meminimalisasi penyebaran COVID-19 yang saat ini berlangsung, gereja menghimbau pengertian dan kesadaran kita bersama agar mematuhi protokol kesehatan pelaksanaan ibadah di gereja. Bagi jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, diharapkan memulihkan diri di rumah dan mengikuti ibadah online. Demikian juga untuk diharapkan memulihkan diri
Demikian juga untuk jemaat, lansia, dan anak-anak. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih selalu menyertai semua jemaat dan para halado sekalian. Berikut warta panitia persiapan resort. Salam sejahtera dari Yesus Kristus, Raja Gereja. Sehubungan dengan perjalanannya program HKBP persiapan resort Medan Krio menuju diresmikan menjadi resort yang baru, maka yang pertama direncanakan pada tanggal 15 Agustus 2021 akan dilaksanakan peresmian HKBP Resort Medan Krio menjadi satu resort yang mandiri. Mari kita dukung dalam doa panitia persiapan resort supaya setiap program dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, panitia persiapan resort HKBP Medan Krio mengundang seluruh para halado dan anggota panitia untuk mengikuti rapat koordinasi guna membicarakan persiapan peresmian resort Medan Krio. Rapat akan diadakan pada tanggal 7 Juli 2021 jam 19.00 bertempat di ruang konsistori. Berikut warta Dewan Diakonia. Sesuai dengan program Dewan Diakoni Konias Seksi Pendidikan akan dilaksanakan pembagian hadiah untuk anak jemaat HKBP Medan Krio yang meraih juara 1, 2, dan 3 tingkat SD, SMP, dan SMA dengan melampirkan fotokopi raport dan surat keterangan ranking atau juara dari sekolah masing-masing. Fotokopi raport diserahkan kepada Paradiba Limbong, SPD Wek Sukamaju, G Limbong, SPD Wek Rorinata, Tansitua Ati Purba, SPA Wek Sukamaju Indah, dan Kesintua Wek masing-masing paling lambat tanggal 11 Juli 2021. Berikut pimpinan jemaat dan seluruh majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 4 Juli 2021. Dan bila mana ada kesalahan penulisan nama, marga, tanggal lahir, dan belum pernah masuk daftar yang ulang tahun, agar dapat menghubungi para adowek untuk melengkapi data yang sebenarnya. Nama-nama ulang tahun bisa kita lihat, dan berikut mengenai keuangan juga bisa kita lihat di acara tata ibadah kita. Demikianlah warta jemaat yang bisa kita dengarkan pada pagi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami angkat pujian dan syukur kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang patut dipuji dan disembah. Untuk itu Tuhan, pada minggu pagi yang indah ini kami mau menyembah dan memuji Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami bisa bersyukur buat pagi ini karena Tuhan memberikan dan mengizinkan kepada kami untuk melakukan aktivitas kami dan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Dan kami juga bersyukur lagi Tuhan, karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami dan memberikan kami kesehatan dikala kami berangkat dari tempat kami masing-masing sampai ke rumah-Mu dengan penuh sukacita. Itulah yang kami syukurkan dalam hidup kami Tuhan. Kami terima itu Tuhan dengan senang hati, karena Tuhan yang selalu senantiasa menyertai hari-hari dan kehidupan kami. Dan di pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah angkat pujian bagi kemuliaan nama-Mu di dalam doa, nyanyian. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu itu Tuhan dari dalam hati kami Tuhan, sehingga nama-Mu layak dipuji. Tuhan, begitu juga gereja-Mu ini yang mana akan berencana pada tanggal 15 Agustus akan menjadi resort yang mandiri. Untuk itu ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga rencana Huria ini untuk menjadi resort yang mandiri semakin tambah baik, dan juga bekali kami semua Tuhan, baik dari para hamba-Mu dan juga para jemaat yang saling bekerja sama untuk membuat gereja ini menjadi resort. Semuanya itu ya Tuhan, bukan semata-mata karena kekuatan kami Tuhan kalau itu akan tercapai, tapi karena Tuhan yang campur tangan di dalamnya,
sehingga apa yang kami ceritakan dapat Tuhan memberkatinya dan Tuhan menjadikannya semua rencana itu dengan baik. Tuhan, begitu juga ya Tuhan, di dalam pandemi ini Tuhan, kami juga masih tetap mengharapkan Tuhan, kiranya Tuhan yang menghalau segala virus yang merajalela di dunia ini Tuhan, sehingga virus tersebut tidak bisa mengganggu kami Tuhan. Itu semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang kami andalkan pada saat ini. Dari segi kemanusiaan, dari segi medis, kami berusaha untuk menjauhkan Tuhan. Tapi semuanya itu Tuhan, Tuhanlah yang memberi kekuatan, Tuhanlah yang bisa menghalau semuanya itu Tuhan secara utuh. Untuk itu Tuhan, kami minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa di dalam yang terjadi di negara kami ini dan di belahan negara lain. Tuhan, masih banyak juga saudara-saudara kami pada saat ini yang tidak bisa mengikuti ibadah pada saat ini, dikala mungkin dalam kesibukannya atau ada yang sakit, yang mana pada saat ini Tuhan, kami mendengarkan berita bahwa ada dari tengah-tengah jemaat ini yang sedang sakit apapun itu Tuhan, kami mau serahkan, yaitu buat Nyonya Ersinaga Borsilahi, kira-kiranya tambah sembuh dan tambah sehat di dalam pemulihan penyakitnya. Dan begitu juga pada saat ini juga hambamu Sintua R. Huta Galung dari Taman Melati lagi dirawat di rumah sakit Murni Teguh. Untuk itu Tuhan, kami juga serah kepada Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan hambamu itu tersebut. Dan juga buat saudara kami Paber Simbolon pada saat ini lagi dirawat di rumah sakit Advent. Kiranya Tuhanlah yang memberkati obat yang dimakannya dan juga para medis yang menanganinya, sehingga bisa berjalan dengan baik, karena Tuhan turut campur tangan di dalam kesembuhan daripada saudara-saudara kami yang sakit. Dan juga mungkin pada saat ini kami tidak tahu, masih banyak saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik itu di rumah dan di rumah sakit. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhanlah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Itulah yang kami dambakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini Tuhan, di dalam penyembuhan ini terus Tuhan. Tuhan, pada saat ini dan sebentar lagi Tuhan, kami mau bersekutu dengan Kau Tuhan, mau mendengar akan firman-Mu yang mana akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa kami terima dengan baik, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu tersebut bisa memberitakan dengan baik dan juga memberikan kesehatan kepada hamba-Mu. Dan juga para pelayan atau hamba-Mu yang bekerja pada saat ini, dikala kami bekerja, berikan kami kekuatannya Tuhan. Kalau ada yang kurang berkenan Tuhan, ingatkan kami Tuhan, sehingga kami bisa melayani gereja-Mu lagi dengan baik. Dan juga para jemaat-Mu yang telah datang ke rumah-Mu tersebut, setelah mendengar firman-Mu dan kembalinya pun nanti dari tempat ini penuh dengan sukacita dan membawa berkat daripada tangan Tuhan, sehingga juga mereka dapat merasakan sentuhan daripada tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kami mau serahkan semua hidup kami Tuhan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami juga memohon pada Tuhan akan kesalahan kami Tuhan, karena kami tidak luput dari segala dosa. Dengan kerendah hati kami datang ke hadapan Tuhan. Ampunkan segala dosa kami ya Tuhan di hari-hari yang lalu hingga pada saat ini, sehingga kami boleh layak datang hadapan Tuhan dan bisa duduk di dalam kerajaan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mau sempurnakan dan mau kami serahkan hidup kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, kita membuka firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah Minggu pagi hari ini, yang tertulis dari Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai ayat 13. Saya akan membacakannya, baiklah kita mengikutinya dalam hati. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, para jemaat yang juga menjadi tujuan dari teks ini, sesuai dengan tema minggu kita memberitakan firman Allah, bahwa setiap orang percaya adalah bagian dari murid-murid yang 12 ini. Setiap orang percaya adalah orang-orang yang juga diutus untuk memberitakan firman. Sebagaimana sering kita dengar juga, memberitakan firman itu bukan dalam hal sekedar khotbah, bukan dalam sekedar memberikan ayat-ayat Alkitab, membagikan ayat Alkitab, atau memforward renungan-renungan yang sudah ada dibagikan dan dibagikan kembali ke orang-orang. Bukan hanya sekedar dalam hal seperti itu. Bagaimanakah murid-murid ini diutus Yesus menjadi pemberita firman? Padahal kalau kita lihat perkenalan mereka dengan Yesus dalam Markus 6 ini juga belum begitu lama. Bisa kita katakan 12 murid ini bahkan juga sebelumnya belum bisa dikatakan sudah dipersiapkan secara akademis, secara pengetahuan yang lengkap untuk mampu berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan teologi. Karena itu yang kita lihat di sini, yang disuruh oleh Yesus bagi mereka lakukan adalah pergi, beritakanlah pertobatan bagi semua orang, sembuhkanlah mereka, bantulah mereka. Yang dilakukan oleh para murid-murid yang kita lihat dalam ayat ini, dan yang juga kita bisa baca di seluruh Injil selama Yesus masih ada, kebanyakan tugas para murid-murid itu adalah hal-hal teknis, bukan dalam hal-hal teologis. Karena bagian dari pengajaran, bagian dari berdebat itu masih adalah ranah dari Yesus. Karena itu juga untuk pengutusan bagi orang-orang percaya, maaf kalau saya katakan orang awam, bukan untuk mendiskreditkan, tapi bagi jemaat-jemaat yang belum tentu memiliki pendidikan teologi,
Apakah itu menghambat Anda untuk memberitakan firman Allah? Ayat ini mengatakan tidak. Karena memberitakan firman Allah itu yang paling dasar bukan melalui firman tertulis, tapi hal teknis. Seperti apa yang kita baca, kita perhatikanlah dulu bagaimana yang tertulis di ayat 8 dan ayat 9. Kita sama-sama membaca ayat 8 dan ayat 9. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Apa yang ingin dikatakan dari ayat ini? Mereka disuruh berangkat untuk memberitakan pertobatan, bukan mengajari mereka dengan didaske, bukan mengajari mereka dengan kata-kata, les privat, atau perkumpulan-perkumpulan. Yang pertama tujuan mereka berangkat adalah tunjukkanlah dulu bahwa engkau adalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Engkau berangkat, janganlah dulu terlebih dahulu memikirkan mengenai apa yang bisa kau makan, sebab Tuhan akan memberikan kau makan. Jangan pikirkan mengenai uang yang bisa kau dapat, tinggalkan uangmu, tapi kau akan dipelihara oleh Tuhan. Ada hal spesifik yang dikatakan di ayat 9 mengenai alas kaki, dan ini kalau dipakai dalam terjemahannya lebih kepada sendal, bukan kasut, bukan sepatu. Karena sepatu dan sendal itu memiliki harga sosial yang berbeda. Sendal itu masih berada di strata umum, semua orang memakai sendal, sedangkan sepatu itu sudah lebih tinggi. Ya, kalau diibaratkan sekarang Bapak Ibu, kalau para ibu yang pergi belanja contohnya, atau pergi arisan atau gereja, bahkan kalau datang ke gereja hanya membawa tas tanpa merek, nah itu sendal. Tapi kalau membawa sepatu mungkin tas Anda sudah bermerek semua. Sama-sama tas, sama-sama berguna untuk menyimpan sesuatu, tetapi memiliki harga sosial yang berbeda, ya, bukan harga material. Karena itu murid-murid disuruh sederhana saja berangkat. Gak usah dulu pikirkan hal-hal mengenai hal yang rumit. Tunjukkanlah dulu bahwa engkau adalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Tongkat adalah hal yang lumrah dipakai, dan itu tidak menunjukkan sebuah harga yang signifikan. Tetapi kalau makan, pakaian, uang, itu adalah hal yang banyak dicari orang, dan justru menjadi tujuan hidup orang, hingga orang banyak yang terbengkalai untuk memberitakan, saya ini dipelihara oleh Tuhan. Providensia Dei itu adalah hal yang pertama kali yang perlu kita beritakan amang-inang dalam kehidupan kita. Allah memelihara, dan itu adalah berita Injil yang juga akan mentobatkan banyak orang. Apalagi pada zaman sekarang, orang sering menilai orang lain, orang sering menghargai orang lain itu dari apa yang dia miliki. Karena itu tidak heran kalau merek-merek branded itu banyak terjual, sampai orang mengutang, mencicil untuk membeli itu. Tujuannya apa? Bukan untuk dipakai, tapi untuk meninggikan harga dirinya di hadapan orang-orang. Pernah saya katakan juga dalam khotbah, apa perbedaan jika Anda memakai contohnya motor Mio dengan motor Harley Davidson? Sama-sama alat transportasi, sama-sama membawa Anda dari poin A ke poin B. Tetapi kalau Anda pakai motor Harley Davidson, jelas semua mata akan menuju kepada Anda. Anda lewat dari jalan Cirim, semua orang akan melihat dengan seiringan suara menderu dari motor itu. Motor Mio, dangarong nama ngengkos. Tapi sebenarnya tujuannya sama. Anda datang dari rumah ke gereja memakai motor itu, sama saja. Sama saja. Kenapa orang-orang banyak untuk memilih memakai branded khusus? Orang-orang yang saat ini bahkan mengutang pun mau. Ada keluaran handphone terbaru,
anak-anak remaja dan naposo juga bahkan yang masih bergantung kepada orang tuanya bisa mardandi karena tak dibelikan itu. Kalau masalah-masalah merek-merek ini, sebenarnya itulah yang menjadi penghalang bagi orang memberitakan pemeliharaan Allah. Tidak jauh berbeda dengan orang-orang bekerja, tidak jauh. Kenapa orang itu bisa korupsi lalu banyak uangnya? Kenapa saya dilarang? Kenapa dia bisa melakukan pungutan-pungutan liar dan makan makanan enak dari pungutan itu, sehat lagi? Kenapa saya tidak bisa? Kenapa saya harus bertahan untuk makan beras catu, arung berapa catu tahe? Kenapa harus bertahan makan ikau rata, dohot ikan labang, alai tong asa dohonon halana jujur? Sebenarnya itu adalah hal penting. Kalau kita banyak bertanya kenapa mereka bisa, saya tidak bisa, pertanyakan kembali kenapa harus seperti itu? Kenapa harus sama dengan orang lain? Karena Allah mengutus murid-muridnya adalah menunjukkan yang pertama, tugasmu hiduplah bersama orang-orang itu, bukan mentobatkan mereka, tapi pengaruhilah mereka, tunjukkanlah bahwa engkau adalah murid-muridku. Engkau adalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Khawatirkanlah masalah imanmu, bukan makananmu. Khawatirkanlah masalah kelakuanmu, bukan gayamu. Khawatirkanlah masalah pikiranmu yang bersih, bukan memikirkan mengenai kekayaan. Itulah hal yang pertama yang ditunjukkan Mang Inang dari ayat 8 dan 9. Dan hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya, tujuan Yesus mengutus para murid-muridnya. Dan kalau Anda mengikuti pertanyaan di hari Minggu Jumat yang lalu, itu hampir sama dengan apa yang dikatakan di ayat 10 dan ayat 11. Di ayat 10 dan ayat 11 itu ada dua hal yang berbeda. Kalau kau diterima, tinggallah bersama mereka. Kalau kau tidak diterima, tinggalkanlah mereka dan kebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Rasul Paulus melakukan hal yang sama ketika ia berada di yang tertulis di Kisah Rasul 13 ayat 51. Ketika Paulus berhadapan dengan jemaat-jemaat di Listra dan Derbe, dia melihat orang-orang di kota itu memperlakukan para penginjil, bahkan perempuan-perempuan yang percaya kepada Kristus dengan semena-mena. Padahal mereka mencoba untuk memperkenalkan Kristus di Listra dan Derbe. Akhirnya Paulus meninggalkan kota itu dan dia kibaskan debu di kakinya sebagai peringatan. Yang ingin dikatakan, pernahkah Anda berpikir bahwa tugas Anda tidak susah sebenarnya? Tugas setiap orang percaya itu bukan membuat orang itu menjadi baik. Tugas setiap orang percaya itu bukan merubah si penjahat itu menjadi penginjil. Tugas seorang orang tua terhadap saudaranya, terhadap anaknya, yang pertama bukan menjadikan mereka seperti robot. Tugas dari setiap orang percaya memberikan pengaruh yang benar. Kenapa saya katakan seperti itu? Yeskiel juga dikirim dengan hal yang sama. Allah mengutus Yeskiel dan mengatakan hal yang hampir sama dengan ini. Kalau mereka terima, syukur. Tapi karena mereka sebenarnya adalah orang yang bandal, mereka yang tegar tengkuk, mereka yang tidak mau mendengarkan dari masa upung mereka. Tapi firmankanlah, katakanlah perkataanku kepada mereka sebagai peringatan bahwa ada seorang nabi di tengah-tengah mereka. Allah katakan itu kepada Yeskiel. Dan Yesus juga mengatakan hal yang sama dengan murid-muridnya. Pergilah, kalau kau diterima, tetaplah bersama dengan mereka. Kalau kau tidak diterima, tinggalkan mereka. Artinya tugas kita adalah mempengaruhi dengan ayat 8 dan 9 tadi. Berita mengenai pertobatan yang disuruh Allah untuk kita beritakan, itu pertama-tama bukan dengan konsep jamita, dengan konsep pengaruhi mereka dengan pola hidupmu yang memelihara bahwa engkau adalah orang percaya. Kalau ada saudaramu yang susah untuk bertobat, sepanjang kau telah tunjukkan bagi dia sikap yang benar,
Olah dong isi mas saudaramu na parjuji ngamar tangiang hamu setiap malam saya itu matangi sama manangi akon ibana, tidak pernah berhasil, tidak pernah bertobat. Ganuk mar minggu hamu itangi aku kamu nasida tak berubah juga. Ang pertanyaan di zabumuna bahan topik doa nata pedang ido ise warna dohono muna ma akapar judi juriaon ase bertobat sudah inamu ditanyakan sahuriai matoho dan bertobat. Salah siapa? Tidak ada yang salah. Karena tugas jemaat, tugas Anda adalah memberitahukan bahwa dia harus bertobat. Tugas setiap orang percaya mempengaruhi orang lain dengan pola hidupnya yang lebih benar, dengan menekankan jangan khawatirkan mengenai hal-hal yang tidak penting, engkau dipelihara oleh Allah. Masalah bertobat atau tidak itu urusan dari Tuhan. Kau katakan baginya, dia mendengarkan, syukur. Kalau kau tidak didengarkan, jangan sakit hati, jangan baper. Sejul teh nai alowani, saya ni rokon, unang saya marmem songoni, alai tong songoni. Saya radaung lapatan nama kata itu ibana inna hitama, haci rohaku. Dan adung laban nama kata saya nama kata itu tembok innahamu. Lakukan terus, ajari terus, pengaruhi terus dengan baik. Itulah tugas kita, itulah tugas semua orang. Dan hal ini juga perlu kita tanam dalam hati dan pikiran kita bahwa kalau ada yang berubah, itu bukan juga karena Anda. Ada berapa orang pengkhotbah yang Anda ketahui mengatakan karena saya berkhotbah padanya maka dia berubah. Ada berapa banyak orang-orang percaya yang cerita kepada Anda yang pernah Anda dengar ala nasai hutangnya kodo ibana bain nabuim berubah ibana. Adakah orang yang pernah Anda dengar atau bahkan diri Anda merasa bahwa perubahan orang lain dari yang jahat menjadi baik itu karena Anda? Kalau ada, saya katakan bertobatlah. Karena bukan kuasa Anda merubah orang lain. Bukan kuasa saya untuk memaksa Anda berubah. Kalau keberhasilan kita penginjilan ditakar atau ditentukan dengan berapa banyak orang yang berhasil berubah, dengan standar berapa banyak orang yang menjadi baik dari pendosa menjadi seorang yang baik, maka sejujurnya tak ada satu orang pun nabi yang tertulis di perjanjian lama adalah orang yang berhasil. Tidak ada. Kalau kita memakai standar memberitakan Injil itu sukses kalau seseorang itu bisa saya rubah jadi baik dari yang jahat, maka Elia, Yeremia, semua nabi yang tertulis di perjanjian lama adalah nabi yang gagal. Kenapa? Pada akhirnya tidak ada cerita orang Israel bertahan kepada Allah itu dalam waktu yang lama. Sekali diingatkan, bertobat sebentar, kembali lagi, diingatkan kembali, bertobat sebentar, kembali lagi, sampai akhirnya kedua kerajaan itu hancur kerajaan Israel. Maka dikatakanlah semua nabi gagal. Kalau dengan standar keberhasilan itu adalah yang merubah jahat menjadi baik. Keberhasilan seorang penginjil, keberhasilan seseorang yang memberitakan firman Allah adalah daya tahannya untuk tetap menginjili. Para rasul semua mati dalam menginjili. Nabi tidak ada yang pernah merasa dihargai, tidak ada. Sampai Yesus sendiri dalam ayat yang kita baca sebelumnya, dia pulang ke kampung halamannya, dia dibilang, siapa itu? Bukankah itu anak tukang kayu? Semua merasakan hal seperti itu. Keberhasilan Anda menginjili,
keberhasilan seorang orang yang percaya untuk memberitakan firman Allah, di mana daya tahannya untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Dalam keadaan susah dia tetap meratakan, Engkaulah yang memelihara aku Tuhan. Holan 2 takar naipe boras di Jebuna dohonon nado, saya makan 2 takar boras dan besok Tuhan akan memelihara saya. Mungkin dengan ubi, ya lama ubi kau rata, hidup kan. Tak ada uang lagi di dompetnya, padahal utangnya masih 10.000. Dia bertahan, katakan, ada masanya utang saya kan saya bayar. Ale unang hugut ditabai utang tong, dan nomor saya utang songoni. Keberhasilan sisi baik dan pemberita Injil yang baik bukan seberapa banyak orang yang bisa percaya karena penginjilanmu, bukan seberapa besar gereja yang bisa engkau dirikan, bukan dengan seberapa banyak orang yang hadir dalam ibadah. Seorang pemberita jemaat yang baik juga dikatakan pemberita Injil yang sukses kalau dia bertahan tetap menginjili dalam hidupnya. Karena itu manginang, berangkatlah, tinggallah dalam kehidupanmu sehari-hari dan tetaplah menginjili dengan bersabar hati. Yakinlah providensia, penyelenggaraan, pemeliharaan Allah akan tetap menyertai setiap jemaat dalam keadaan susah apapun, dalam keadaan genting siapapun, keadaan miskin siapapun, tetapi tetap akan dipelihara oleh Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyegarkan pikiran kami kembali, bahwa Engkau mengutus kami untuk mempengaruhi orang lain dengan kebaikan kami. Tugas kami adalah memberitakan pertobatan bagi orang lain, agar mereka melihat kesalahan yang mereka lakukan dan menyadari dosa-dosa mereka setelah melihat kehidupan kami dan iman kami. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, Kau berangkatkan mereka menjadi pemberita firman-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, bukan hanya dengan mengandalkan firman tertulis, tetapi hati mereka yang telah Engkau siapkan, telah Engkau benahi, bahwa setiap kami adalah orang-orang yang Kau kasihi dan Kau pelihara. Karena sesungguhnya segala dosa kami yang banyak kami lakukan karena ketidakpercayaan kami atas pemeliharaan-Mu, kekhawatiran kami sering menggiring kami untuk mencuri, rasa kekurangan atas harta, rasa ketidakpuasan sering membawa kami dalam dosa untuk iri terhadap orang lain dan berpikir yang buruk dan merencanakan hal yang tidak baik bagi orang lain. Bapa yang baik, Engkau berikan Roh Kudus-Mu untuk selalu mengingatkan kami, sesusah apapun kehidupan kami saat ini, Engkau tidak meninggalkan kami. Jikapun ada orang yang lebih baik, yang lebih mendapatkan berkat daripada kami, itu tidak menjadikan kami merasa iri, sebab kami tahu semakin banyak yang Kau percayakan berkat bagi kami, semakin besar juga tanggung jawab kami untuk bertahan menjadi orang yang tetap benar dan memakai segala berkat yang Kau berikan itu untuk kebaikan. Karena itu Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keadaan kami saat ini, terpuji dimuliakanlah nama-Mu, dan pakailah kami menjadi pemberita Injil-Mu. Berikan kami kesehatan juga Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan segala penyakit, terlebih lagi pada masa-masa ini penyebaran COVID-19 yang semakin mengerikan, semakin mengancam kami.
tolong ingatkan kami bahwa masa-masa bahaya ini belum selesai. Ingatkan kami Tuhan untuk menjaga diri kami, untuk menetapkan dan memakai protokol kesehatan yang telah diajarkan bagi kami. Dengan demikian kami melindungi orang-orang yang kami kasihi. Kami melindungi orang-orang yang ada di sekitar kami. Jangan sampai Tuhan ada keluarga kami yang menderita, yang bersedih dan berduka karena kelalaian kami. Dimuliakanlah nama-Mu atas kehidupan kami. Pakailah kehidupan kami juga menjadi firman-Mu. Ajari kami untuk selalu kuat dan menjadi pemberita Injil yang berhasil sampai akhir hidup kami, memberitakan kebaikan dan pemeliharaan. Terima kasih Bapa. Kami sampaikan doa dan puji syukur kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita telah menikmati persekutuan dengan Tuhan hari ini. Sebagai orang percaya, marilah kita hidup di dalam firman-Nya itu. Marilah kita bergandengan tangan dan bahu-membahu untuk memberitakan firman-Nya sebagaimana Yesus telah mengutus murid-muridnya berdua-dua untuk memberitakan firman. Terpujilah Tuhan yang menjadikan hidup kita berharga di hadapan-Nya, bahkan menjadikan kita sebagai teman kerja bagi Dia. Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Amin.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita.